7 hari setelah seseorang meninggal, ada satu malam yang sering dihindari untuk dibicarakan. Malam ketika rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Malam ketika suara langkah bisa didengar, padahal semua orang sudah tertidur. Aku tidak pernah percaya cerita itu. Sampai suatu malam, tepat pukul 2:17, pintu depan rumah kami terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada orang. Tapi ada suara seseorang masuk, berjalan pelan di lorong, berhenti di depan kamarku, dan berdiri di sana cukup lama, seolah tahu aku masih terjaga. Malam itu adalah hari ke-7 setelah kematian seseorang di rumah ini. Dan sejak saat itu, aku mulai memahami satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun, bahwa ada yang benar-benar pulang sebelum akhirnya pergi untuk selamanya. Sebelumnya, aku tidak pernah benar-benar percaya soal cerita 7 hari setelah meninggal, arwah itu pulang. Sampai kejadian itu terjadi di rumah kami sendiri. Semua bermula dari kematian paman. Orang yang sejak kecil paling sering tinggal di rumah nenek. Paman meninggal mendadak setelah sakit singkat. Tidak ada tanda aneh sebelumnya. Beliau hanya terlihat lemah dan demam. Lalu, ia wafat. Rumah nenek yang biasanya ramai, mendadak terasa kosong. Seperti ada ruang yang tercabut. Hari pertama hingga hari ke-6 setelah pemakaman berjalan normal. Tahlilan, orang keluar masuk, suara doa memenuhi rumah. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan berubah. Saat suasana malam, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan setiap kali malam tiba, anjing tetangga selalu melolong panjang. Seolah melihat sesuatu di ujung gang. Sebenarnya, aku mulai memperhatikannya di hari ke-5. Sekitar pukul 2 malam, aku terbangun tanpa sebab. Rumah mulai sunyi. Lampu ruang tengah masih menyala redup. Dari kamar, aku bisa mendengar suara seperti langkah pelan di teras. Seperti gesekan sandal di lantai semen. Kupikir mungkin ada tamu yang baru pulang. Tapi ketika ku buka pintu, lorong kosong. Langkah itu berhenti. Aku berdiri beberapa detik, merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada yang berdiri di ujung gelap, menunggu aku menoleh. Aku menutup pintu dan mencoba tidur lagi. Hari ke-6, kejadian itu terjadi lagi. Bibi yang tinggal di kamar depan bilang, ia mencium bau tanah basah bercampur bunga melati di tengah malam. Bau itu sangat kuat, seperti seseorang yang baru pulang dari kuburan. Kami menganggapnya hanya sugesti, karena masih suasana duka. Tapi di malam ke-7, segalanya berubah. Di malam ke-7, sejak sore suasana rumah terasa berat. Langit mendung tanpa hujan. Angin seperti berhenti total. Bahkan, daun pohon mangga di halaman depan tidak bergerak sedikit pun.
Sehabis maghrib, listrik sempat berkedip 2 kali. Nenek terlihat gelisah. Ia duduk di ruang tengah sambil memegang tasbih. Bibirnya komat kamit tanpa suara. Sekitar pukul 11 malam, satu persatu penghuni rumah masuk kamar. Aku masih terjaga karena membantu merapikan kursi bekas pengajian kecil tadi sore. Saat melewati ruang tamu, aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari kursi kosong di pojok. Kursi yang dulu sering diduduki oleh paman. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap. Aku mematikan lampu dan masuk kamar. Jam menunjukkan pukul 1:17. Aku terbangun karena suara pintu depan berderit. Pelan. Seperti dibuka dari luar. Jantungku langsung berdegup keras. Aku menahan napas. Suara itu jelas. Engsel tua berdecit panjang. Lalu suara langkah masuk. Langkahnya terdengar pelan namun berat. Seperti orang yang berjalan sangat lelah. Langkah itu melewati ruang tamu. Berhenti sebentar lalu menuju lorong kamar. Setiap langkah terdengar jelas di lantai keramik yang dingin. Aku membeku di tempat tidur. Tidak ada suara percakapan. Tidak ada tanda lampu dinyalakan. Hanya langkah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku bisa mendengar sesuatu berdiri di sana. Tidak bergerak, seolah menunggu. Aku merasakan udara di kamar tiba-tiba terasa sangat dingin. Pegangan pintu bergetar pelan, tidak dibuka. Hanya bergetar seperti disentuh. Aku tidak berani bergerak. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu langkah itu berjalan lagi, menjauh, menuju kamar nenek. Beberapa saat kemudian terdengar suara kursi ditarik pelan. Dan terdengar suara napas panjang namun berat. Seperti seseorang yang baru pulang perjalanan jauh. Saat itu aku tak bisa tidur. Aku tidak tidur sampai pagi. Saat sarapan, nenek terlihat pucat. Ia berkata semalam bermimpi didatangi paman yang duduk di kursi ruang tengah. Memakai pakaian yang sama saat terakhir dirawat di rumah sakit. Tanpa banyak bicara, ia hanya menatap sambil duduk di kursi itu. Bibi lain langsung saling pandang. Karena sekitar jam 2 pagi, mereka juga mendengar suara kursi bergeser. Kami mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi belum ada yang berani membicarakannya lebih jauh. Malam kedua setelah hari ke-7, aku memutuskan tidur lebih awal. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara ketukan dari arah jendela. Ketukannya tidak beraturan, seperti kuku menyentuh kaca. Aku menatap ke arah jendela. Tirai tertutup, tapi terlihat bayangan samar berdiri di luar. Tinggi, tidak bergerak. Tentu saja aku tidak berani membuka tirai. Ketukan itu berhenti. Lalu terdengar suara langkah menjauh di tanah halaman. Langkah itu seperti gesekan kaki menyeret. Beberapa detik kemudian, bau tanah basah kembali tercium. Kali ini baunya lebih kuat dan menusuk. Aku merasakan sensasi seperti ada seseorang berdiri
sangat dekat di belakangku. Meski ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hari berikutnya, sepupuku menemukan bekas jejak kaki di lantai ruang tengah. Jejak itu seperti bekas lumpur yang sudah mengering. Jejak itu dari pintu depan menuju kursi paman. Tidak ada hujan malam itu. Dan tidak ada orang keluar masuk. Nenek langsung membaca doa panjang. Suasana rumah terasa semakin tegang. Sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena suara seseorang berjalan mondar-mandir di lorong. Kali ini langkah itu lebih cepat. Lebih seperti langkah yang gelisah. Langkahnya seperti mencari sesuatu. Lalu langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Aku bisa mendengar suara napas, sangat dekat di balik pintu. Udara kamar berubah menjadi pengap. Lalu aku mendengar suara sangat pelan. Seperti bisikan di kayu dengan tidak jelas kata-katanya. Hanya desah panjang yang membuat bulu kuduku berdiri. Pegangan pintu berputar sedikit. Aku ketakutan saat itu. Aku menutup mata rapat. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Aku mendengar suara pintu depan terbuka, lalu tertutup lagi. Keesokan paginya, semua terasa normal. Tidak ada lagi suara langkah. Tidak ada bau tanah dan tidak ada bunyi kursi tergeser. Nenek berkata pelan bahwa mungkin sudah pulang. Beberapa minggu kemudian, kami baru mengetahui dari seorang ustadz bahwa dalam beberapa kepercayaan masyarakat ada keyakinan bahwa arwah datang berpamitan sekitar hari ke-7. Aku tidak tahu apakah itu benar. Yang aku tahu, suara langkah malam itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Dan sampai sekarang, kadang saat pulang ke rumah nenek, aku masih merasa kursi di pojok ruang tamu itu tidak pernah benar-benar kosong. Seolah ada seseorang yang masih duduk di sana.